saya Fikri Analisa pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara-cara membuat dataset untuk project aplikasi bahasa isyarat pada platform Android. Nah, di sini untuk lab sheet yang pertama yaitu pembuatan dataset. Nah, sebelum melakukan proses pemrograman, di sini kita coba buka terminal dulu. Kemudian yang harus ada atau yang diperlukan sebelum melakukan setup, yang pertama kita harus memiliki Python terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Python versi 3.8.10. Oke, yang selanjutnya yaitu kita buka projectnya. Kita di sini menggunakan IDE PyCharm. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki project, silakan klik project di sini, kemudian pilih direktorinya. Nah, sini, kemudian klik create. Jika sudah ada, tinggal buka projectnya. Nah, baik. Nah, sebelum melakukan proses pemrograman, yang pertama kita harus melakukan setup terlebih dahulu. Dimana setup di sini yaitu untuk menginstal library dan package yang diperlukan. Yang pertama yaitu klik file. Yang pertama yaitu klik file, kemudian klik setting. Nah, masuk ke project, kemudian ke Python interpreter. Kemudian klik tambah di sini, kemudian kita cari media pack. Nah, kemudian klik install. Jika sudah selesai atau berwarna hijau di sini, silang saja, kemudian klik OK. Untuk yang pertama yaitu kita akan melakukan pemrograman yaitu modul. Kita akan membuat modul untuk deteksi tangan. Nah, sini sudah saya buat modulnya. Penjelasan dari modulnya sendiri. Nah, yang pertama yaitu di sini untuk melakukan import. Itu di sini import media pack dan match serta CV2 itu untuk mengakses kamera melalui OpenCV. Nah, programnya di berikut ini. Sini Maxen yaitu mendeteksi jumlah tangan. Sini mendeteksi dua tangan, bisa kanan, bisa kiri. Terus ada detection confidence dan minimum track confidence. Di sini itu sama saja dengan threshold. Nah, kemudian ke bawah ini tinggal diikuti saja. Nah, setelah itu di sini ada fungsi find hand atau untuk menentukan tangannya. Di sini pada program atau kelas ini yaitu berfungsi untuk membuat bounding box pada objek tangan. Jika kita play atau run di sini, mohon maaf, berjalan di OBS. Jika dijalankan maka seperti ini. Nah, ini dia akan langsung memberikan bounding box. Fungsi program yang ini dia akan membuat bounding box pada objek tangannya. Dan bounding box ini sifatnya yaitu dinamis, yaitu dia akan mengecil dan membesar sesuai dengan objek tangannya. Itu adalah fungsi untuk find hands.
Di sini jika ingin menampilkan landmark itu bisa di sini. Kemudian jika tidak ingin ditampilkan, ini program ini bisa dihapus. Dan untuk kanan kirinya yaitu posisi tangan kanan, tulisan kanan, dan kiri itu juga bisa dihapus. Nah, pada modul ini juga ketika dia stop, nah untuk setiap titiknya atau setiap saatnya dia akan menghasilkan nilai titik-titik koordinat, yang mana di sini nilai titik koordinat ini yaitu nilai koordinat X dan Y berdasarkan bounding box. Jadi misal titik koordinat ini jika di stop, maka akan memiliki 3 output pada setiap titik koordinat ini. Dan ini arraynya terdiri dari 21, yang mana itu merupakan 21 titik landmark yang disediakan oleh MediaPad. Dan untuk nilai ini bisa ditampilkan atau tidak. Itu adalah fungsi dari enhance, yaitu dia untuk menambahkan bounding box, menambahkan landmark, dan juga memberikan keterangan apakah dia itu tangan kanan atau kiri. Untuk keterangan bisa dilihat di sini, codingnya bisa dihapus jika tidak diperlukan. Untuk landmarknya di sebelah sini, dan untuk bounding boxnya di sebelah sini bisa ditampilkan, bisa tidak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada define distance, yang mana di sini jika diperlukan ini bisa mengukur atau memperkirakan jarak antara satu titik landmark dengan titik lainnya. Jika di apply, misal ada dua tangan kanan kiri, sini saya menggunakan telunjuk titik kanan titik kiri. Nah, sini ada garis penghubung antara titik landmark kanan dan landmark kiri. Ini adalah fungsinya di sini. Ini jika diperlukan. Nah, untuk keperluan ini dari beberapa referensi di sini digunakan untuk melakukan kontrol volume. Seperti salah satu proyeknya yaitu kontrol volume. Jika jaraknya kecil maka volume akan mengecil, jika jaraknya besar volume akan membesar. Itu sudah bisa dilakukan dengan menggunakan media pipe. Nah, fungsi di sebelah sini yaitu dia untuk menampilkan gambarnya. Jadi fungsi V-nya nanti dipanggil di sini untuk capture-nya. Nah, untuk 0 atau video capture-nya di sini menggunakan 0 karena ini kamera bawaan dari komputer atau laptop. Jika menggunakan webcam tambahan itu bisa 1 atau berapa tergantung dari hardware yang teman-teman gunakan. Ini adalah penjelasan dari hand tracking modul. Nah, karena kita sudah membuat modul, maka untuk kedepannya jadi kita tinggal memanggil kelas hand trackernya saja dari hand tracking modul untuk kebutuhan lain. Setelah membuat modul hand tracking modulnya atau modul deteksi tangannya, selanjutnya yaitu untuk membuat data collection atau membuat database-nya sendiri. Nah, programnya cukup sedikit, yaitu cuma 54 baris untuk programnya. Tetapi sebelum melakukan pengambilan dataset, kita terlebih dahulu setup dulu, yang mana kita harus melakukan pembuatan folder yang dengan cara klik kanan, klik new, dan klik directory. Nah, syarat untuk membuat dataset sendiri harus ada dua, yaitu untuk dataset training atau train, dan juga untuk dataset test atau testing. Kita mulai dari yang training terlebih dahulu. Di sini karena untuk materi kali ini yaitu alfabet CB,
yaitu kelas untuk foldernya sesuaikan saja, buat alfabet, di kanan klik directory. Saya contohkan 3. Dan untuk tesnya sama juga, harus disamakan. Nah, untuk dataset sendiri, syarat yang kedua, selain ada 2, yaitu data test dan data training, yaitu kita harus menyediakan kelas non. Kelas non sendiri yaitu jika objek tidak terdeteksi. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk mengurangi kesalahan apabila tidak ada objek tetapi aplikasi malah mendeteksi ada objek. Di sini diperlukan kelas non untuk membuat jika memang tidak terdeteksi maka tidak akan mengambilkan atau melakukan klasifikasi apapun. Nah, setelah itu untuk penjelasan dari codingnya sendiri. Untuk yang pertama yaitu sama seperti coding pada umumnya, yaitu melakukan import library yang diperlukan di sini memerlukan CV2 atau OpenCV, terus NumPy, Math, Time, dan yang tadi yang sudah kita buat yaitu hand tracking module. Kita langsung from hand tracking module atau dari hand tracking module import hand detector. Hand detector di sini bahkan kelas dari hand tracking module. Setelah itu kita tinggal menentukan ukuran gambarnya berapa. Di sini bebas 300, kalau 300 ini berarti 300 kali 300. Nah, selanjutnya yaitu folder. Foldernya di sini tinggal klik pada folder yang diinginkan, kemudian copy paste atau paste di sini, copy paste untuk referensi, kemudian tempel di sebelah sini. Counter 0 maka program akan berjalan, atau jika tombol untuk capture diklik maka ini akan mengklik sekali gitu. Kemudian fungsi while true di sini gunakan untuk membuat program akan berjalan terus, atau kondisinya akan membuat program berjalan dengan selalu benar. Jika objek terdeteksi, maka program di sini akan menambahkan bounding box pada objek tersebut. Kemudian setelah bounding box didapatkan, program akan melakukan cropping, di mana dia akan menghapus background dari bounding box tersebut. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, untuk melakukan atau menangkap gambar, di sini bisa melakukan klik atau klik pada tombol S. Di sini karena saya menentukan kliknya S. Di sini juga bisa dirubah tergantung dari keinginan teman-teman. Misalnya P, berarti kita menggunakan button P untuk melakukan save gambar, atau spasi bebas. Tapi di sini saya akan menggunakan tombol S saja. Nah, kemudian untuk melihat apakah kita berhasil melakukan capture gambar atau menyimpan gambar, di sini print counter. Karena tadi sudah ditentukan 0, kemudian counternya adalah 1, maka sekali klik akan menyimpan 1 gambar. Dan untuk format simpannya ada di sini, yaitu CV2 in write, kemudian foldernya yaitu sesuai folder yang ada di sini alamatnya, kemudian gambar di sini template, kemudian formatnya JPG. Jika di running, jika di running maka dia akan melakukan secara otomatis cropping pada gambarnya. Nah, di sini
gambar yang diambil adalah gambar yang sebelah sini. Gambar yang sebelah sini. Fungsinya apa? Kenapa kita melakukan cropping pada gambar ini? Yaitu untuk meringankan ketika proses training. Jadi gambar yang didapat yaitu ya cuma sekedar gambar yang di sebelah sini saja. Tidak harus melakukan deteksi atau menghapus ulang background yang ditentukan atau background yang tidak diperlukan. Ini kita start. Nah, jika landmark dirasa mengganggu, maka untuk menghilangkan landmarknya atau tidak perlu menampilkan landmark, kita di sini masuk ke hand tracking modul, kemudian scroll ke bawah, cari bagian landmark, kemudian kita komentarkan saja. Nah, kemudian jika di run, maka dia tidak akan menampilkan landmarknya. Untuk di data collection juga, jika di run, dia tidak akan menampilkan landmarknya. Nah, ini. Kemudian kita coba untuk huruf A seperti ini. Kemudian kita klik S. Sebentar. Stop terlebih dahulu. Nah, karena list ini mengganggu, maka kita tidak perlu menampilkannya. Nah, untuk tidak menampilkan list yang tidak diperlukan, di sini tinggal di komen saja print my hand ini, tinggal di komen, maka ketika dijalankan dia tidak akan menampilkan listnya. Hal ini untuk mempermudah nanti dalam counter atau menghitung berapa sih jumlah gambar yang sudah kita capture. Kemudian di sini ke program data collection, klik run current file. Nah, sini huruf A, kemudian C. Nah, pada sebelah sini dia akan menampilkan gambarnya 1, berarti kita sudah melakukan save pada 1 gambar. Nah, kita lanjutkan saja, bisa ditekan dan tahan. Nah, jika ditahan maka dia akan langsung otomatis akan. Nah, ini tinggal disesuaikan berapa banyak gambar yang diperlukan. Untuk saran saya minimal 100 untuk dari gambarnya. Sampai di sini untuk sampai ke 300 gambar. Nah, sudah 300, berarti kita di sini sudah mendapatkan 300 gambar untuk trainingnya. Kemudian stop terlebih dahulu dan kita lihat untuk gambarnya.
Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, untuk foldernya, formatnya cukup seperti ini saja. Jadi kita klik trend, kemudian /a. Maka jika kita melakukan, kita play di sini, kemudian kita jalankan. Jika kita play di sini, kemudian kita klik S, kita bisa menentukan berapa jumlah gambar yang kita butuhkan. Nah, di sini saya menyarankan untuk minimal menggunakan 100 gambar untuk meningkatkan akurasinya. Jika sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, klik stop, kemudian kita lihat. Di sini gambar akan langsung tersimpan di sebelah sini. Atau jika menggunakan file manager, kita lihat sesuai dengan direktorinya, kemudian di folder kita. Nah, di sini gambarnya sudah didapatkan. Kemudian untuk pembagiannya atau jumlah data trend dan data testnya, sebenarnya tidak ada aturan yang baku, cuman kebanyakan dari para pengembang menggunakan rasio 80/20, yang mana 80% data untuk training dan 20% data untuk tes. Jadi semisal di sini jumlah totalnya ada 100 gambar, maka yang di train ada 80, yang dan di directory test ada 20. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk penugasan pada level 1, silakan diteruskan dari huruf A sampai dengan huruf Z dengan jumlah gambar minimal 20. Untuk yang terakhir yaitu tugas pada level 1. Untuk tugasnya sendiri yaitu silakan melanjutkan dari huruf A dilanjutkan sampai dengan huruf Z dengan gambar minimal sebanyak 100 per kelasnya. Untuk pengambilan gambar, saya ulangi lagi, yaitu tidak harus ditekan satu persatu, itu bisa ditahan dan langsung melakukan capture banyak gambar. Sekian untuk website 1. Setelah selesai membuat dataset, kita akan lanjut ke proses training pada website yang kedua.